Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys bersama tutorial mancing untuk persiapan mancing kami besok berangkat. Nah ini kak, saya sedang mempersiapkan buat necklin ya. Biasanya ini untuk perangkap barcode. Barcode kalau suka makan benang-benang biasa ataupun leader-leader yang biasa tuh suka mutusin leader. Makanya nih kami menggunakan necklin 7x1 yang ukuran 10 lbs. Nah, untuk pembuatan itu sendiri kita membutuhkan sekitar panjang 30 cm ataupun setengah meter, itu tergantung kemauan teman-teman ya, mau gimana pun necklinnya panjangnya mau berapapun, tapi saya sendiri mengambil panjang 30 cm. Nah ini juga kami pun juga mau membuat banyak. Kadang-kadang untuk barakuda itu sekali makan umpan, pada saat kita lempar lagi dengan kail yang sama ataupun necklin yang sama pun dia nggak bakal mau makan lagi guys. Makanya kita bikin banyak biar nanti barakut juga tidak tidak merasakan bahwa ini kayaknya udah pernah dimakan temennya kayak seperti itu, karena itu pernah kami coba, pas itu dipakai terus menerus ternyata tidak ada yang mau makan lagi. Nah yang saya persiapkan untuk kail 10 dan kail 7. Nah kail 7, dan untuk jaraknya masing-masing antar kail itu tergantung ya, karena umpan yang dipakai itu adalah umpan hidup plus itu adalah umpan cumi. Nah cara pembuatannya itu sendiri, pertama necklin itu sahabat kawan-kawan masukkan ke dalam dari belakang ya, dari belakang, lalu sahabat lipat, kawan-kawan pegang seperti ini, lalu setelah itu kawan-kawan puter aja, terus puter, terserah kawan-kawan mau puterannya itu 5, 6 ataupun 7, itu terserah kawan-kawan. Biasanya saya hanya 5 puteran, lalu dimasukkan kembali dari lewat belakang ya, belakang kail itu sendiri, di lubang belakang kail, lalu tarik. Nah begini saja dia sudah kuat, pada saat ditarik pun dia tidak akan lepas dari pegangannya ini, necklinnya ini. Nah ini saya mencoba dengan jarak antar kail itu cuman 2 jari, karena terkadang kan cumi itu kita nggak tahu ya ukurannya berapa saja, ada yang besar, ada yang pendek, ada yang anakan. Nah ini saya ambil 2 jari saja antar kail 10 dengan kail 7. Nah ingat kawan-kawan, jangan sampai si kail itu berputar begini. Nah kenapa? Karena nanti pada saat kawan-kawan mau menyangkutkan kepada umpannya itu tidak akan kena. Oke kawan-kawan, jadi antara kail yang 10 dengan kail 7 pada saat pengikatan nanti itu jangan sampai kebalik seperti ini. Nah kenapa? Nanti pada saat umpan itu kawan-kawan masukkan ke umpan, kaitkan begini, nah yang satu dia akan berlawanan. Nah itu akan kadang-kadang itu bisa terjadi barcode itu juga tidak mau makan. Nah makanya sebisa mungkin harus dibalik, dan itu harus sejajar, dia harus sejajar. Nah ini saya mengambil 2 jari antar kail 7 dengan kail antara kail 10 dengan kail 7. Nah oke, jadi jaraknya segini aja kawan-kawan. Nah sama seperti tadi pengikatannya, terserah kawan-kawan itu mau ngikat sebanyak berapa putaran. Kalau saya biasanya 5 putaran, nggak usah banyak-banyak, itu pun juga udah kuat. Nah pada saat sudah seperti ini diputar, nah itu dimasukkan lagi di belakang kawan-kawan, jangan ditaruh depan tapi di belakangnya.
dari belakang, masukkan dari belakang. Nah, masukkan dari belakang, lalu kawan-kawan tarik. Nah, seperti ini saja, ini sudah kuat. Seperti ini aja, ini sudah kuat. Nah, ini baru saya buat yang 2 jari ya, hanya jaraknya 2 jari. Nah, kalau seandainya umpannya itu besar, tetap sama neckline ya. Saya ambil yang jarak 30 cm. Nah, itu jarak 30 cm dengan kail yang sama, kail 10. Diingatkan kembali dari belakang kawan-kawan masukinnya, jangan dari depan. Kalau dari depan, dia kail itu malah lemes, dia nggak, pada saat kena senggol aja dia nggak mau balik lagi. Tapi kalau dari belakang, pada saat dia ada gigitan, ada tarikan, maka kail itu langsung lawan lagi ke dia. Nah, itulah makanya kenapa sering barcode itu suka memutuskan kail, suka memutuskan benang. Itu juga termaksud kawan-kawan. Kadang-kadang kita mengikat kail itu dari depan, bukan dari belakang. Nah, sama seperti tadi, itu silakan putarannya terserah kawan-kawan, mau 5 kali, 6 kali, 7 kali, mau seberapapun yang kawan-kawan mau, itu terserah. Tapi saya pun menggunakan 5 putaran. Nah, seperti ini kawan-kawan ya. Nah, saya contohkan pada saat dia jatuh, nah, dia akan melawan kail itu, ini akan kena set, set, set. Nah, kenaan seperti itu. Nah, ini saya akan ngambil jarak antar kail itu sekitar 3 jari untuk umpan yang cuminya yang agak sedangan. Nah, dan biasanya kami juga setiap ukuran itu setidaknya paling sedikit kami buat 5. Kenapa? Karena kalau kita lagi musim-musimnya barakuda, kalau kita menggunakan kail ya, ataupun ya kail yang sama, itu dia tidak mau. Karena saya pernah mencoba seperti itu, dan itu tidak mau dimakan kembali. Tapi pada saat diganti dengan yang baru, malah dimakan lagi. Nah, untuk teknik itu sendiri, cara mancing itu sendiri, biasanya kami menggunakan teknik pelampung. Sekitar antara pelampung dengan kail itu sendiri itu sekitar 2 meteran atau 2,5 meter. Nah, ini kita ambil jarak 3 jari kawan-kawan ya, 3 jari. Seperti tadi, diingatkan kembali, dia harus sejajar antar kail 10 dengan kail 7-nya. Lalu seperti biasa kawan-kawan putar kan. Nah, setiap putaran ini terserah kawan-kawan mau berapapun itu. Lalu dimasukkan, ingat kembali, dimasukkan dari belakang, lalu tarik. Nah, seperti ini aja sudah kencang dia. Nah, ini harus sejajar ya, harus sejajar seperti ini. Nah, itu yang ukuran sedang. Kalau kita dapat cumi ukuran sedang. Nah, bagaimana kalau cuminya agak besar, panjang? Tetap saya mengambil ukuran tetap yang 30 cm ya. Untuk ukuran sekarang yaitu yang 30 cm. Nah, untuk yang 30 cm ini sendiri ya, saya kawan-kawan, kalau kawan-kawan mau lebih panjang lagi biar nanti antara leader dengan neckline ya, pas
kawan-kawan mau sambungkan itu tidak kesulitan gitu. Makanya kenapa ambilnya 30 kalau enggak 50 cm. Jadi kalau udah terbiasa, kawan-kawan juga enak, tanpa sambil ngobrol pun, tanpa melihat apa yang kita lagi setting kayak umpan itu sendiri, ya santai aja jadinya, sambil muter, sambil bercanda, sambil ngopi. Sayangnya kopinya udah habis kawan-kawan nih, karena sekarang juga lagi upload video. Jadi tadi maunya juga sambil ngupload sambil editing, tapi karena tadi ada kendala sebentar, makanya nunggu dulu sebisa mungkin uploadan itu bisa berjalan dulu, baru kami melakukan penyetingan. Ini untuk besok, kita coba untuk besok, semoga along, semoga dapat, karena musim buat bulan ini, bulan September ya, angin sepertinya masih kencang. Jadi kami juga para pemancing harus juga berhati-hati dan bertanya kepada pemilik bagan itu sendiri, kira-kira kondisi laut sekarang masih amankah untuk mancing atau tidak. Karena banyak kejadian pemancing tidak bertanya dulu kepada pemilik bagan, ataupun hanya sekedar tiba-tiba mau mancing aja tanpa melihat kondisi alam itu sendiri, yang mengakibatkan bagan itu sering terhanyut, dan di situ mereka pada panik. Tapi ingat kawan-kawan, pada saat bagan itu hanyut, kawan-kawan jangan panik, tetap tenang. Yang penting jangan gerasak-gerusuk. Pada saat kawan-kawan gerasak-gerusuk malah mempercepat bahaya kawan-kawan sendiri gitu. Oke, nah ini untuk yang lebih panjang ya kawan-kawan, untuk cumi yang ukurannya agak besar. Nah, kenapa saya selalu menggunakan double hook kawan-kawan? Karena emang kebiasaan saya menggunakan double hook itu sendiri, itu. Nah, diingatkan kembali, dia harus sejajar, tidak boleh berlawanan, yang penting dia harus sejajar. Kenapa? Nanti kawan-kawan pada saat mau mengambil umpan kan seperti ini, pada saat kawan-kawan mau menarik umpan itu jadi enak, pada saat di ujung kepala si cumi itu sendiri, tek. Nah, berarti di sini tinggal di belakangnya, tek. Nah, kalau dia berlawanan, dia pasti akan muter. Nah, kawan-kawan kebingungan di sininya nanti, di antara kail dengan necklin ini nih. Nanti kawan-kawan kebingungan, kesusahan sendiri seperti itu. Kawan ya, ini yang kecil tadi sudah jadi. Nah, ini untuk ukurannya kecil. Lalu ini untuk ukuran yang sedang, dan ini untuk ukuran yang besar, agak besaran. Nah, kalau teman-teman nggak dapet cumi ataupun tidak ada umpan cumi, maka alternatifnya pun bisa menggunakan ikan kembung. Nah, jadi selanjutnya kawan-kawan, ini saya mau membuat lagi satu lagi untuk umpan lindung, ataupun disebut namanya belut laut, belut sawah ya kawan-kawan. Nah, untuk belut sawah ini menggunakan namanya 3 kail kawan-kawan. Yang pertama tetap pakai kail 10 dan pakai kail 7. Nah, untuk necklin sendiri baru ini boleh panjang kawan-kawan, karena kita menggunakan 3 kail, dan setiap kail itu berjarak 3 jari. Nah, maka ini kawan-kawan boleh mengambil necklin itu sepanjang setengah meter ataupun 70 cm. Nah, ini saya ambil sekitar 50 cm. Tetap sama kawan-kawan, caranya seperti biasa, antar kail itu dia harus sejajar dan tidak boleh berlawanan. Nah, seperti biasa kawan-kawan harus dari belakang, bagian belakang si kail itu sendiri. Maka kawan-kawan putar, yaitu setelah kawan-kawan kembali, mau diputar berapa banyak? Mau 7 kali, 6 kali nih, saya memutar sebanyak 7 kali. Nah, ini
kawan-kawan masukkan dari belakang dan tarik. Nah, sama seperti tadi, jadinya seperti ini kawan-kawan ya. Nah, antar kail 10 dengan kail 7 itu berjarak 3 jari. Nah, kita ambil 3 jari kawan-kawan. Dan ingat kembali, dia tidak boleh seperti ini, berlawanan seperti ini ya, tidak boleh berlawanan seperti ini, dia harus sejajar. Nah, itu ambil jaraknya itu adalah 3 jari antar si kail. Oke. Nah, itu seperti biasa kawan-kawan, ingat ya, setiap setiap kawan-kawan putar itu seperti biasa, itu jangan sampai yang bagian bawah ini ikut muter, sebagai harusnya dia sejajar seperti ini. Nah, kalian kawan-kawan putar, dan jangan dimasukkan di bagian depan, dia dimasukkan di bagian lubang yang di bagian belakang. Nah, seperti ini kawan-kawan. Ini baru jadi. Dan antara kail satu dengan kail yang lain ini 3 jari. Dan ingat, karena ini menggunakan umpan belut dan belut sawah, nah itu menggunakan 3 kail. Nah, antara ketiga kail ini tetap sama kawan-kawan, dia harus sejajar. Dan mungkin dia harus sejajar karena belut sawah itu kan panjang, kalau kalian pegang juga agak licin, maka sebisa mungkin dia harus 3 ini. Dan kawan-kawan pun juga harus ekstra bersabar kalau menggunakan umpan belut, karena dia emang licin, juga agak susah dipegang. Nah, itu tetap sama, yang makan adalah barakuda. Nah, kawan-kawan putar aja, terserah kawan-kawan mau muternya sebanyak berapa kali pun juga seenak-enak wae aja. Nah, enak-enak wae. Yang penting kawan-kawan nyaman dengan settingan itu sendiri. Nah, dapatlah 3 seperti ini, sejajar kan kawan-kawan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kawan-kawan bisa menggunakan umpan cumi yang kecil ataupun yang sedang, dan ataupun yang lebih besar tuh. Nah, dengan settingan cumi pun kawan-kawan bisa menggunakan umpan kembung, ikan kembung, bisa kembung utuh, kembung hidup, ataupun kembung yang udah di filet. Nah, lalu bisa menggunakan umpan belut sawah. Nah, dia menggunakan 3 kail gitu. Diambil dengan yang utuh ya, belut utuh, menggunakan pakai belut utuh. Seperti itu kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, untuk tutorial kali ini hanya seperti itu saja yang saya share. Untuk kedepannya semoga ada tutorial-tutorial yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video kami. Terus tonton di channel-channel kami tutorial-tutorial terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.